Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adila Trisna, NPM 1916-0001 dari Prodi PGSD 4A. Kali ini saya akan membuat video guna untuk melengkapi tugas IPS kelas lanjut yang diampu oleh Bapak Hermansyah SPD MPD. Saya akan menjelaskan RPP kelas 4 tema 4 subtema 1, yaitu tentang berbagai pekerjaan dan jenis-jenis pekerjaan. Kompetensi yang pertama, kompetensi inti. Pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Indikator, mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis di daerah tempat tinggal. Yang kedua, menjelaskan hubungan jenis-jenis pekerjaan dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggal melalui kegiatan membaca peta. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Dengan mengkaji bacaan tentang hubungan sumber daya alam dan pekerjaannya, siswa mampu menjelaskan hubungan sumber daya alam dan pekerjaan yang ada di daerah tersebut dengan teliti. 2. Dengan kegiatan membaca dan menganalisis bacaan, siswa mampu menemukan informasi tentang jenis pekerjaan dan proses pembuatannya dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca peta, siswa mampu menjelaskan hubungan antara beberapa jenis pekerjaan dengan kondisi geografis daerah tempat tinggal secara benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan hubungan antara sumber daya alam dan kondisi geografis dataran rendah dengan dataran tinggi atau perairan dengan membaca teks petualangan Ulil si daun teh. Siswa mampu menjelaskan proses daun teh menjadi teh tubruk secara runtun. Yang keempat, media atau alat bantu dan sumber belajar. Kondisi lingkungan dan jenis profesi masyarakat adalah sebagai alat bantu yang dapat digunakan. Langkah-langkah kegiatan. Siswa mengamati gambar proses pembuatan teh. Ingatkan siswa untuk memperlihatkan langkah-langkah tersebut secara detail. Siswa diminta berdiskusi dengan seorang teman untuk menjawab pertanyaan yang ada di buku mengenai letak perkebunan teh, pekerjaan yang ada di perkebunan tersebut, dan tugas dari setiap pekerjaan tersebut.
Siswa menuliskan jawaban di buku. Soalnya, di manakah letak perkebunan teh? Siswa menjawab di pegunungan tinggi atau di daratan tinggi. Pekerjaan apa saja yang ada di perkebunan teh? Siswa menjawab memetik teh, mengolah teh, dan mengemas teh. Apa tugas dari masing-masing pekerjaan di kebun teh? Yang pertama, memetik teh, mengolah teh, dan mengemas teh. Guru menguatkan materi bahwa ada beberapa pekerjaan yang sangat berhubungan dengan tempat tinggal atau tempat mereka berada. Seperti memetik teh yang tinggal di pegunungan yang disebut sebagai dataran tinggi, dan nelayan di pantai yang tinggal di dataran rendah atau di perairan. Guru mengingatkan siswa untuk memperhatikan kondisi wilayah tempat tinggal mereka, apakah di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan dataran perairan. Siswa diharapkan mengetahui hubungan antara kondisi wilayah tempat tinggal dan jenis pekerjaan yang ada. Guru menutup sesi pembelajaran dengan menguatkan konsep bahwa ada beberapa jenis profesi yang keberadaannya dipengaruhi oleh kondisi geografis. Selanjutnya, guru meningkatkan siswa untuk memperhatikan secara rinci gambar-gambar yang ada di dalam pulau dan memahami arti warna yang ada di kolom legenda. Yang kedua, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan siswa tentang perbedaan yang ada di peta. Siswa diingatkan untuk memprediksi jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah tempat terdapat di peta, misalnya memetik teh di dataran tinggi dan nelayan di wilayah dataran rendah atau di perairan. Siswa menulis hasil pengamatan peta pada tabel di buku. Siswa membuat kesimpulan tentang isi tabel bahwa kondisi geografis tempat tinggal suatu masyarakat akan mempengaruhi jenis pekerjaannya. Pekerjaan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Siswa menuliskan kesimpulan mereka di buku. Guru memberikan penguatan tentang materi yang telah dipelajari bahwa kenampakan wilayah permukaan bumi itu terdiri atas daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan yang kemudian mempengaruhi jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat tersebut. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.